Bismillahi walibni warwil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ini akan memberikan sedikit tamparan kepada orang-orang yang selalu mendukung Hamas, yang notabene sudah disebutkan dengan terang bahwa Israel dan Palestina itu tidak pernah berkonflik dalam urusan mulai dari tanggal 7 hingga sekarang. Yang diperangi atau yang dihajar oleh Israel itu Hamas yang tinggal di antara pemukiman warga Gaza. Teman-teman, tidak ada urusan kalau kemanusiaan itu hak semua orang, tetapi kalau kita membela yang salah, bahkan mengutuki negara yang notabene sedang mempertahankan keamanan mereka dan kemanusiaan lain, maka itu sungguh sangat disayangkan. Kali ini kita akan melihat teman-teman apa yang terjadi, dan ini bisa membuat malu banyak orang yang selama ini berkuar-kuar kutuk Israel, boykot Israel. Gimana videonya? Jangan kaget karena ini dapat mencerdaskan Anda dari kebutaan. Ini dia videonya. IDF kembali merilis video yang menunjukkan penemuan tempat penyimpanan senjata Hamas di bawah Masjid di Gaza, Senin 21 November 2023. Senjata itu meliputi roket, RPG, dan granat. IDF mengklaim masjid itu digunakan sebagai pabrik produksi senjata. Tak hanya itu, IDF juga menemukan terowongan Hamas di bawah masjid dengan kedalaman sekitar 5 meter. Juru bicara IDF, Daniel Hagari, menyebut Hamas memanfaatkan simbol-simbol Islam dalam melancarkan aksi mereka. בנוסף הלוחמים מחטיבה 188 יתרו מעבדה לייצור אמצעי לחימה וכלי טיס בלתי מאוישים בתוך מסגד. אני רוצה שתבינו, מסגד במרחב זיתון משמש מעבדה לייצור לחימה. לוחמים נכנסים למסגד, מבצעים סריקה, אחרי שבדקנו שאין מלכודים, נכנסים לתוך המסגד הזה, מוצאים פיל. ביחד עם לוחמי יהלום, מוצאים פיל, בנוסף לפיל הזה ירידה ומדרגות, ושם מגלים סדנה לייצור רקטות. מחברים שמייצרים רקטות בתוך מסגד, משתמשים באסלאם ובסמלי האסלאם על מנת לייצר טרור. Di saat lama mengklaim Hamas menggunakan rumah sakit, sekolah, masjid, dan lingkungan perumahan sebagai tameng. Sebelumnya, IDF menggeledah rumah sakit Al-Shifa pada Rabu 15 November 2023. Dalam operasi tersebut, IDF tak menunjukkan tanda-tanda adanya terowongan milik kelompok Hamas di bawah rumah sakit Al-Shifa. Padahal, Israel berulang kali menyerang rumah sakit itu dengan alasan mengincar terowongan Hamas. Namun, IDF juga menemukan berbagai senjata yang digunakan Hamas di dalam area rumah sakit. Pasca penyerangan itu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyebut tentara Israel akan makin meningkatkan intensitas serangan ke Hamas. Kawan-kawan, kali ini kita melihat ya bahwa isu ya atau klaim yang disampaikan oleh Israel bahwa masjid ya, bahkan ada terowongan di dalam masjid ya, dan di sanalah tempat Israel menyimpan senjata-senjata mereka. Ternyata itu bukan klaim kosong ya, bukan klaim kosong, dan itu rupanya ini ya dibuktikan oleh IDF, oleh Israel, dengan menunjukkan bukti-bukti, fakta-fakta di lapangan, dan ternyata memang senjata-senjata itu ada ya di dalam masjid, dan dari situlah Hamas melakukan serangan terhadap Israel. Dan kawan-kawan, sebenarnya informasi ini bukan informasi baru ya. Walaupun ya berita-berita di Indonesia ini banyak ya seperti ya Muhammad Hussein ya, mereka membuat berita yang mengatakan Israel itu ya menyebarkan hoaks ya, tidak betul apa yang dikatakan oleh Israel dan lain sebagainya. Tapi ya kita kembali melihat kepada bukti, kepada fakta-fakta yang ditunjukkan oleh Israel. Dan sebenarnya kawan-kawan ya, sejak 2014 kawan-kawan, informasi tentang masjid ya, ini dalam bahasa Inggris ya, ini 31 Juli 2014, kita coba klik ya, ini ya,
Dia pakai bahasa Inggris tapi kita bisa translate ke bahasa Indonesia. Ini ya, ini informasi justru dari 2014 ya. Mengapa Hamas menyimpan senjata di dalam rumah sakit, masjid, dan sekolah? Jadi apa yang dikatakan oleh Israel bahwa di dalam masjid itu ada senjata yang disimpan, ada terowongan Hamas di rumah sakit, ya di sekolah-sekolah, ya, dan kenapa Israel melakukan serangan terhadap fasilitas-fasilitas umum itu bukanlah sebuah serangan kosong tanpa data atau tanpa bukti yang disampaikan oleh Israel. Bahkan ini informasi dari 2014 ini oleh Terence ya, McCoy ya. Mengapa Hamas menyimpan senjata di dalam rumah sakit, masjid, dan sekolah? Ini dimuat 31 Juli dan kita lihat informasi ini kawan-kawan. Ya, alasan mereka kenapa mereka menyimpan senjata mereka itu di masjid, di sekolah, ya di rumah sakit. Ini dalam sebuah masjid di Jalur Gaza pada bulan Januari 2009, bahkan dari 2009. Pada awalnya tidak ada yang tampak aneh dengan mimbar kayu yang menempel pada dinding semen. Hampir tidak lebih tinggi dari manusia. Ia berdiri di samping dudukan mikrofon, di dekat kipas angin, listrik, dan beberapa kursi plastik. Menurut foto yang diambil oleh pasukan pertahanan Israel, ya. Namun yang tersembunyi di dalam mimbar, ya kawan, yang tersembunyi di dalam mimbar menurut dugaan Israel adalah senapan serbu, ya Kalashnikov, rompi anti peluru, dan teropong. Tentara segera menyebarkan ya barang-barang milik masjid di lantai, termasuk ya senapan, granat, dan amunisi. Para agen Hamas yang menurut tuduhan Israel adalah pihak yang harus disalahkan. Banyak masjid di Jalur Gaza tidak hanya berfungsi untuk keperluan keagamaan, tetapi juga digunakan untuk keperluan militer oleh Hamas dan organisasi teroris lainnya, kata Pusat Informasi Intelijen dan Terorisme Meir Amit pada saat itu. Mereka ya digunakan untuk menyembunyikan operasi teroris, menyimpan senjata sebagai tempat peluncuran roket dan mortir. Ini bahkan kawan-kawan dari 2009 ya, informasi itu sudah ada ya. Bayangkan kalau 2009 saja mereka sudah melakukan itu, apalagi ya 2023 ini. Tentu itu akan lebih masif dan makin barbar ya, sehingga Israel sudah bertekad bahwa Hamas itu harus dimusnahkan. Kalau Hamas tidak dimusnahkan, yang terjadi adalah mereka akan menggalang kekuatan yang lebih dahsyat lagi dan mereka akan kembali membombardir Israel. Ya, banyak pengamat, salah satu fakta paling menyusahkan dari konflik Jalur Gaza yang telah menewaskan sekitar 1.340 warga Palestina, banyak diantaranya warga sipil dan 56 tentara Israel, adalah kesediaan Israel ya untuk menyerang institusi sipil seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit pada hari Rabu setelah ya serangan terhadap sebuah ketika penghuninya sedang tidur menewaskan 20 orang dan melukai puluhan lainnya. Seorang pejabat PBB mengatakan Israel telah melanggar hukum internasional. Saat mengutuk keras pelanggaran serius terhadap hukuman internasional yang dilakukan pasukan Israel, kata pejabat PBB Pierre Krahenpulya, ini merupakan penghinaan bagi kita semua, sumber rasa malu yang universal saat ini dunia dipermalukan. Ini kawan-kawan informasinya 2014 ya. Ya, para pejabat militer Israel pada bagiannya mengatakan kenyataan dari serangan-serangan tersebut jauh lebih rumit dan mengklaim bahwa operasi militer yang dilakukan Hamas di dalam institusi sipil memicu serangan-serangan tersebut. Hamas memilih untuk menggunakan kawasan yang lindung ini untuk tujuan militer guna melindungi diri dari serangan IDF. Ya, kata pasukan pertahanan Israel minggu ini, dan akan yang mengundang kecaman internasional terhadap Israel jika IDF terpaksa meresponnya. Ya, PBB telah menemukan kumpulan roket yang disembunyikan di 3 sekolah sejak konflik dimulai. Kami mengutuk kelompok atau kelompok yang membahayakan warga sipil dengan menempatkan amunisi di sekolah kami. Chris Gunes juru bicara Badan Bantuan dan Kerjasama PBB, mengatakan dalam pernyataan yang diterbitkan Rabu oleh Times of Israel, ini adalah
ya satu lagi pelanggaran mencolok terhadap netralitas tempat kami. Kami menyerukan kepada semua pihak yang bertikai untuk menghormati hak milik PBB yang tidak dapat diganggu gugat, ya. Padahal akhirnya PBB juga sadar, ya kawan-kawan, bahwa bahkan di sekolah milik PBB pun di sana ada senjata yang disimpan oleh Hamas, ya. Awal bulan ini PBB juga menemukan roket-roket, ya, ditumpuk di dalam salah satu sekolah kosongnya di dekat sekolah lain yang digunakan untuk, ya, menampung pengungsi. Organisasi internasional tersebut juga menemukan 20 roket tambahan di sekolah lain selama inspeksi dan, ya, menyebutnya sebagai pelanggaran mencolok terhadap, ya, tidak dapat diganggu gugat, ya, lokasi tersebut. Jadi kawan-kawan, ketika PBB mengecam Israel, kenapa Israel menyerang sekolah, menyerang rumah sakit, ya, menyerang masjid, ya, awalnya PBB menyalahkan Israel. Israel melakukan, ya, kekejian dan katanya melanggar hukum internasional, ya. Tapi ketika mereka melihat fakta kenyataan bahwa sekolah-sekolah milik PBB pun ternyata di dalamnya ada senjata-senjata yang disembunyikan oleh Hamas untuk menyerang Israel, ya, akhirnya mata mereka terbuka, ya. Masih banyak di antara orang-orang kita di Indonesia yang tidak percaya bahwa Hamas itu, ya, benar-benar jahat dan menjadikan tempat ibadah, menjadikan sekolah, menjadikan rumah sakit, ya, untuk melakukan, ya, penyerangan terhadap Israel, ya. Dan kawan-kawan, ketidakpercayaan mereka ini, ya, tentunya ini benar-benar memalukan, ya, memalukan karena ketika mereka tidak percaya, mereka sebenarnya sedang mendukung teroris, ya, teroris Hamas untuk menyerang Israel. Dan kita lihat setelah serangan Israel ke Gaza hampir, ya, 1 bulan lebih sudah berjalan, kawan-kawan, Israel akhirnya menunjukkan data bukti bahwa masjid, ya, di dalam masjid itu ada senjata yang menjadi markas Hamas, ya. Kita saksikan lagi video ini. Israel Defense Force atau IDF kembali merilis video yang menunjukkan penemuan tempat penyimpanan senjata Hamas di bawah masjid di Gaza, Senin 21 November 2023. Senjata itu meliputi roket, RPG, dan granat. IDF mengklaim masjid itu digunakan sebagai pabrik produksi senjata. Hanya itu, IDF juga menemukan terowongan Hamas di bawah masjid dengan kedalaman sekitar 5 meter. Ya, jadi saya rasa fakta-fakta yang ditunjukkan oleh Israel ini, ya, tidak terbantahkan lagi, ya, tidak terbantahkan lagi, dan sudah waktunya masyarakat Indonesia jangan dibodohi oleh Hamas. Jangan sampai kita, ya, menjadi orang-orang bangsa yang melindungi dan mendukung terorisme. Saya setuju kita peduli dengan kemanusiaan, ya. Dan kita peduli dengan kemanusiaan bukan hanya kemanusiaan, ya, warga Palestina, tapi kita juga harus peduli dengan warga Israel yang terancam nyawanya oleh Hamas, ya. Bahkan sudah terbukti pada tanggal 7 Oktober mereka melakukan serangan yang dahsyat, dan serangan yang dahsyat itu telah membunuh sekitar 1.400 warga sipil di Israel, ya. Dan ketika Israel melakukan balasan, ya, tidak ada cara lain, kawan-kawan, ya. Sebelum melakukan serangan, Israel sudah menyebarkan sekitar 4 juta pamflet, ya, atau 4 juta kertas atau pengumuman kepada masyarakat Gaza untuk segera meninggalkan Gaza. Itu 4 juta loh, 4 juta pamflet itu, 4 juta kertas, ya, kecil yang dipotong-potong yang mengumumkan segera tinggalkan Gaza karena Israel akan melakukan invasi ke sana, ya. Dan, ya, banyak di antara masyarakat ini yang mungkin mereka ini pendukung keras Hamas, ya. Mereka mensupport Hamas, mereka melindungi Hamas di rumah-rumah mereka, mereka melindungi Hamas di sekolah, di masjid, mereka melindungi Hamas di pemukiman-pemukiman mereka, yang atau mungkin juga, ya, mereka juga menjadi sandranya Hamas karena Muhammad Hussein mengatakan, ya, Hamas memang sengaja mengorbankan istri dan anak-anaknya
untuk dibantai oleh Israel supaya mata dunia melihat Israel itu kejam dan jahat, kira-kira begitu. Tapi kawan-kawan, Israel ya sebelum melakukan serangan mereka sudah menyebarkan informasi bahwa masyarakat sipil segera meninggalkan Gaza dengan resiko kalau mereka tidak meninggalkan ya daerah peperangan itu, ya mereka sendiri yang akan mati. Ya, dan terbukti ya siapa yang melarikan diri meninggalkan tempat kediaman mereka dan mengungsi di tempat yang telah disampaikan oleh Israel, mereka selamat. Tapi mana yang tidak mau mengungsi, ya banyak yang akhirnya meninggal. Dan itu memang mereka sudah dikorbankan oleh Hamas. Jadi di dalam hal ini kita perlu peduli dengan kemanusiaan, ya. Tetapi kita jangan mau dibodohi oleh Hamas. Jangan sampai negara kita menjadi negara yang mendukung teroris Hamas. Dan kita lihat beberapa pemimpin bangsa ini, bahkan mantan wakil presiden kita, Yusuf Kala, kawan-kawan, dia sudah mengatakan sebuah kebanggaan kepada Hamas. Sebuah kebanggaan kepada Hamas. Ya, dia bangga Hamas bisa menyerang Israel. Dia bangga Hamas bisa membunuh ribuan orang Israel. Ngeri nggak? Di mana hati nurani kalian? Tapi ketika Israel melakukan serangan balik, ya, mempertahankan masyarakat sipilnya, membela dirinya, kalian marah-marah, kalian mengecam Israel. Ini sungguh-sungguh tidak adil. Dan ini adalah perbuatan biadab menurut saya. Oke? Baik teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat dan menyimak paparan yang sangat bagus pada video kali ini. Kaget pasti dong, masa sedemikian rupa yang selama ini dibela oleh banyak orang, didukung, didonasi dan segala macam, ternyata itu suatu ormas yang benar-benar bersembunyi di balik rumah ibadat, di balik sekolah dan segala macam. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, lagi-lagi saya harus memberikan sebuah disclaimer bahwa saya tidak memiliki masalah pribadi dengan Palestina dan Israel. Saya juga tidak mendukung Israel dan saya juga tidak pro kepada Palestina. Saya peduli kepada kemanusiaan. Di mana kemanusiaan ditindas, maka di situ harus kita perhatikan. Tetapi memperhatikan bukan dengan cara buta, memperhatikan bukan dengan cara pro sana pro sini, tapi harus tahu masalah itu, pokok masalah itu. Nah, sudah disampaikan berulang-ulang bahwa apa yang terjadi antara Israel dan Palestina itu bukan konflik antara Palestina dan juga Israel, tapi dengan Hamas yang bersembunyi di balik pemukiman warga Gaza dan Palestina. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, semua kebohongan-kebohongan, semua berita-berita yang tersebar di Indonesia yang menyudutkan Israel itu lambat laun akan terbongkar ke permukaan. Akan lambat laun tampak siapa yang jujur. Saya lebih mementingkan Indonesia ini aman, tentram, nyaman, makmur daripada bangsa lain yang kita bela. Di saat yang sama, orang yang seagama, seiman, dan sejalan di tempat ini, kita justru buat sesuatu hal yang merugikan. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang barusan kita tayangkan untuk mencerdaskan orang-orang yang begitu buta terhadap berita bahwa ternyata apa yang selama ini dikhawatirkan, ditakutkan itu terjadi, bahwa dari berita tersebut bisa pula Hamas menyembunyikan alat-alat perangnya di tempat ibadat yang harusnya tidak boleh digunakan. Itu tempat untuk orang beribadah kepada Tuhannya, namun disitulah disembunyikan alat-alatnya. Ini sungguh di luar pikiran. Ini sungguh di luar dugaan. Tetapi apa boleh buat? Demikianlah kelicikan yang ditampilkan. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini bisa mencerdaskan kita supaya tidak terlalu terburu-buru mengutuk, bersumpah, bahkan memboikot barang-barang yang notabene kita mau boikot, tapi tidak secara total, tapi kita masih pakai barang-barangnya di Indonesia. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, mari cerdas begitu ya. Jangan terlalu mudah dan mudah terprovokasi. Saya ulangi, saya bukan pendukung Israel.
Dan saya bukan juga pendukung Palestina. Saya pro kemanusiaan, tetapi saya tidak mau buta. Alasan pro keyakinan itu bukan alasan yang utama untuk membenci yang lain. Kita harus dapat membedakan mana masalah yang mau diselesaikan. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, semoga cerdas. Bagi teman-temanku muslim yang ada di Indonesia, saya tahu bahwa kita mempunyai keyakinan yang berbeda. Saya juga tidak seagama dengan Yahudi. Saya juga tidak seagama dengan teman-teman di Palestina. Tapi ada banyak orang Kristen di Palestina, ada banyak orang Muslim di Israel. Semua itu tercampur. Bukan berarti kita akhirnya melakukan sesuatu yang menguntungkan keyakinan kita dan merugikan keyakinan orang lain. Mari cerdas, jangan kepanasan, karena ini bentuk untuk mengedukasi kita bahwa ada banyak berita yang dapat membuka mata kita dari berita-berita yang sepotong-sepotong atau yang mungkin tidak diberitakan di Indonesia. Bisa kita akses kalau kita masuk dan cerdas. Sampai di sini video teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.